Saya Veda Pratama, kembali lagi di Ngolap, ngobrol bareng pembalap. Pemirsa setia dunia balap, drama transfer ala sepak bola kini sedang terjadi di pedok Moto3 dan aktornya bukan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, melainkan bocah ajaib dari Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Betapa tidak, Honda Asia yang biasanya super protektif akhirnya membuka pintu peminjaman. Hiroshi Aoyama, sang manajer, ibarat bapak kos yang biasanya galak jaga gerbang, kali ini malah kasih izin muridnya keluar malam. Begitu pintu dibuka, Riva Cole Snipers asal Italia dan Boe Motorsport dari Spanyol langsung lompat seperti satpam kompleks lihat maling jemuran. Mereka sama-sama mengincar tanda tangan Veda, seolah anak muda ini adalah kunci kesuksesan yang bisa bikin tim naik kelas. Saya yang mantau langsung di pedok bahkan sampai bingung, ini balapan apa pasar malam? Semua rebutan bakso bakar. Dan yang bikin makin lucu, para manajer tim pakai wajah serius, padahal di balik itu mereka jelas panik takut kehilangan kesempatan emas. Riva Cole Snipers bergerak duluan. Tim asal Italia itu memang terkenal jeli melihat talenta muda. Filosofi mereka, gaspol dari awal, jangan kasih kendor. Cocok sekali dengan gaya Veda yang agresif, doyan duel, dan kalau ada celah sekecil rambut mie instan, pasti langsung diselip. Dari catatan historis, Sniper sudah melahirkan banyak rider yang sukses naik ke level lebih tinggi. Bagi mereka, Veda bukan sekedar rider, tapi proyek investasi jangka panjang. Kalau boleh diibaratkan, Sniper seperti klub bola yang hobi scouting pemain dari kampung lalu mendadak jadi superstar. Bedanya, ini bukan lapangan hijau, melainkan lintasan penuh tikungan, yang kalau salah ambil racing line bisa langsung meluncur ke gravel. Humor kecilnya, ada mekanik Italia yang bilang, Veda itu seperti espresso, kecil tapi bikin melek semalaman. Nah, kalau sudah dibilang begitu, artinya mereka memang serius jatuh cinta sama gaya balapnya. Namun, drama tak berhenti di situ. Boe Motorsport dari Spanyol datang bak tamu tak diundang yang langsung nyalain musik keras-keras di pesta. Mereka bukan tipe tim yang suka basa-basi. Begitu dengar kabar Honda Asia buka pintu, mereka langsung maju dengan strategi flamboyan. Bos mereka, Jose Angel Gutierrez, bahkan dikabarkan siap menaruh dana segar di meja seperti orang kaya baru yang beli gorengan pakai 100.000 padahal harganya cuma 2.000. Tawaran Boe bukan main-main, mulai dari investasi finansial, pertukaran teknologi, hingga peluang sponsor bersama. Intinya, kalau Veda mau pindah ke Boe, dia bukan cuma dapat motor, tapi juga jadi maskot utama proyek kebangkitan tim. Saking seriusnya, ada yang nyeletuk di pedok. Kalau Boe sampai dapat Veda, mungkin mereka bakal bikin patung bocah Gunung Kidul di depan garasi. Sekarang mari kita bandingkan gaya dua tim ini. Snipers Italia ibarat restoran tradisional yang mengandalkan resep turun-temurun. Mereka percaya dengan sistem lama yang sudah terbukti. Boe Spanyol justru seperti restoran baru dengan konsep all you can eat, penuh kejutan dan promo, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Veda ada di posisi tengah, bingung pilih yang mana. Di satu sisi, Snipers menjanjikan kestabilan, motor konsisten, kru berpengalaman. Di sisi lain, Boe menawarkan panggung besar dengan investasi berani. Kalau dianalogikan seperti anak kos, Snipers itu kontrakan murah meriah tapi nyaman, sementara Boe itu apartemen mewah dengan fasilitas kolam renang tapi cicilan bisa bikin pusing 7 keliling. Mana yang lebih cocok? Ya, itulah dilema besar Honda Asia dan Veda saat ini. Honda Asia sendiri terlihat seperti orang tua yang mulai galau melepas anak rantau. Di satu sisi, mereka tahu Veda perlu pengalaman lebih luas, ibarat mahasiswa yang harus magang di luar negeri supaya ilmunya makin matang. Di sisi lain, mereka takut kehilangan kendali. Ada mekanik senior yang sampai nyeletuk, kalau dilepas ke Boe, jangan-jangan Veda balik-balik sudah jadi bos sendiri. Humor itu menggambarkan ketakutan mereka bahwa perkembangan Veda bisa terlalu cepat sampai susah dikendalikan lagi. Aoyama jelas berada di posisi paling sulit. Kalau salah pilih, bukan cuma karir Veda yang dipertaruhkan, tapi juga reputasi Honda Asia sebagai pencetak bakat Asia. Jadi, kalau Anda lihat Aoyama duduk termenung di pedok sambil ngeteh, percayalah dia sedang memikirkan nasib bocah Gunung Kidul yang jadi rebutan dua benua. Di balik layar, gosip semakin liar. Ada kabar bahwa beberapa sponsor besar dari Asia Tenggara siap turun tangan jika Veda gabung ke Boe. Mereka melihat peluang komersial luar biasa, terutama dengan basis fans balap di Indonesia yang tak kalah heboh dari fans K-pop.
Bayangkan, merchandise bertuliskan Veda #Indonesia Power bisa laris kayak gorengan pas hujan deras. Snipers tentu tidak tinggal diam. Mereka juga mengandalkan daya tarik tradisi dan sejarah. Bedanya, gaya Italia lebih ke arah romantis. Bergabunglah dengan kami dan kau akan jadi bagian sejarah panjang. Sedangkan gaya Spanyol lebih frontal. Gabung sini, kami kasih motor cepat, duit banyak, sponsor melimpah, tinggal gas. Dua pendekatan ini membuat drama transfer Veda lebih seru daripada sinetron prime time. Sementara itu, netizen Indonesia jelas tak mau ketinggalan nimbrung. Ada yang bikin polling di media sosial, tim Snipers atau tim Boe? Hasilnya sama panasnya dengan polling pemilu. Grup WhatsApp pecinta balap sampai penuh dengan teori konspirasi. Ada yang bilang ini strategi Honda Asia untuk uji pasar, ada pula yang yakin Aoyama sedang retes kesetiaan fans. Saya sendiri sampai ketawa waktu baca komentar netizen yang bilang, kalau ke Snipers cocoknya dipanggil Veda Nini, kalau ke Boe ya Vedanyol. Kreativitas warganet memang tak ada lawan. Bahkan ada yang bikin meme Veda pakai baju matador Spanyol melawan Valentino Rossi yang disulap jadi gladiator Roma. Dunia maya benar-benar ikut menyalakan api dalam drama perebutan ini. Dari perspektif bisnis, langkah Boe jelas menggoda. Tawaran mereka lebih komplit daripada paket data bulanan operator. Tapi Snipers juga punya nilai tambah. Mereka bisa memberikan jalur karir yang stabil dan terbukti. Kalau saya harus menganalogikan, memilih Snipers itu seperti beli HP yang tahan lama dan awet. Sedangkan pilih Boe seperti beli HP flagship baru yang fiturnya canggih tapi kadang bikin kepala pusing karena update terlalu sering. Nah, Veda sebagai rider muda tentu tergoda dengan dua-duanya. Tapi ingat, Moto3 bukan sekadar ajang daya-gayaan, ini soal strategi jangka panjang. Kalau salah langkah, bisa-bisa malah stuck di papan tengah seperti sinyal wifi yang nyangkut di satu bar. Lucunya, media Italia dan Spanyol juga ikut perang dingin. Media Italia penuh artikel yang memuja Snipers, seolah-olah mereka adalah satu-satunya pilihan logis. Media Spanyol balas dengan narasi bahwa Boe adalah masa depan cerah Moto3. Jadi, berita Veda bukan cuma headline di Indonesia, tapi juga masuk ke perdebatan dua negara Eropa. Ini ibarat rebutan pemain bola antar liga besar, tapi versi dua roda. Bahkan ada komentator Eropa yang mulai belajar menyebut Gunung Kidul dengan lidah belepotan. Saat saya dengar sendiri, rasanya campur aduk antara bangga dan pengen ngakak. Coba bayangkan, komentator bule bilang, Veda Ega Pratama from Gunung Kidul. Pada akhirnya, bola panas ada di tangan Honda Asia. Mereka harus memilih, melepas Veda ke Snipers dengan tradisi dan kestabilannya, atau ke Boe yang penuh ambisi dan dana besar. Keputusan ini akan jadi titik balik, bukan cuma bagi Veda, tapi juga bagi peta Moto3. Apapun hasilnya, satu hal sudah jelas, Veda bukan lagi sekadar prospek, melainkan aset global yang membuat dua bangsa Eropa bersaing demi mendapatkannya. Dari pedok yang penuh gosip hingga timeline Twitter yang penuh tagar Veda to Snipers dan Veda to Boe, fenomena ini membuktikan bahwa bocah Gunung Kidul kini jadi pusat semesta Moto3. Dan sebagai reporter MotoGP, saya cuma bisa bilang, gaspol terus Veda, bikin Eropa tambah pusing.